Baik, kita teruskan ya. Nah, sekarang kita teruskan. Kebetulan tulisannya sudah disampaikan di kelas, jadi saya tinggal bicara di sini. Misalkan untuk kasus berikutnya 1.3 adalah kasus di mana kita melempar koin, tetapi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, haknya dianggap identik, tak terbedakan. Misalkan ketika kita punya kasus berapa H1 dan H2, kemungkinan aransemennya dalam 3 ruang gitu ya. Kita melihat ini, kita sudah tahu bahwa H1-nya 3, kemudian dalam 3H1 ini tersisa kemungkinan kita untuk menyusun H2 gitu ya. Sehingga ada 2 yang H2-nya, sehingga 3 kali 2 ada 6. Ini 1, mohon maaf, tadi udah bener ya. Ini 1, saya kasih ini aja, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ada 3 ruang, dan kita lihat ada cara menempatkan H1 dan H2. Ini bisa kita buktikan sendiri. Misalkan di sini H1 H2, H2 H1, H1 H2, H2 H1, kemudian H1 H2, H2 H1 misalkan ini. Nah, si kotak hijau ini sebetulnya terkait dengan pasangan-pasangan. Jika H1 dan H2 itu tak terbedakan, identik, yaitu identik, maka ini menjadi HH kosong ya. Ini menjadi H kosong H, ini kesini nih, H kosong H. Yang ini menjadi kosong HH. Nah ini ya. Nah, kalau jadi kemungkinan kita menemukan susunan atau aransemennya untuk yang terbedakan adalah 6, yang tak terbedakan adalah 3 ya. Nah, jadi di sini juga kita bisa melihat setiap yang tak terbedakan ini seolah-olah dikali 2 gitu ya, atau 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini 3 ini adalah dalam kasus di atas yang tak terbedakan atau identik, sedangkan si 6 ini adalah yang terbedakan. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya nanti kita kuncinya mencari hubungan yang terbedakan dan tak terbedakan ini ya. Dan ini sebetulnya sudah ada dalam kasus kita, contohnya adalah pembagi 2 ini. Nah, nanti kita dapatkan 2 ini dari mana ya. Nah, 2 ini sama nanti kita lihat ya. 2 ini terlihat 2-nya itu identik. Misalkan di sini paling tidak intuisi kita menyatakan si angka 2 ini terkait dengan yang terbedakannya, si M-nya ini ya. Nah, M. Nah, gitu ya. Oke, mari kita teruskan. Ini ada latihan 3 ya. Latihan 3 misalkan isinya tulis 12 cara untuk menyusun H1 dan H2 dalam 4 ruang. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimanakah aransemen jika H tak terbedakan ya. Oke ya, ini sebagai contoh aja untuk memperjelas. Sama seperti tadi, kita melihat di sini ya. Kita melihat di sini ada tulis 12 cara karena kita tahu 12 ya. Kan H1 dan H2 dalam 4 ruang, H1-nya ada 4, H3-nya dalam setiap 4 H1 itu nanti kesempatan H2-nya ada 3, berarti
4 kali 3. Jadi kita tahu 12. Nah, ini 12-nya sudah saya tulis dalam bentuk merah. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini sudah kita pahami tadi sebelumnya di kuliah sebelumnya. Nah, kemudian kita coba susun H1, H2-nya ya. Misalkan H1, H2, H2, H1, H1, 0, H2, H2, 0, H1. Kemudian yang ini H1, 0, 0, H2, H2, 0, 0, H1. Kemudian ini 0, H1, H2, 0, kemudian 0, H2, H1, 0 ya. Kemudian yang ini 0, H1, 0, H2, 0, H2, 0, H1. Misalkan yang ini 0, 0, H1, H2, 0, 0, H2, H1. Nah, kemudian ini adalah kondisi 12 kemungkinan keluaran kalau kita melempar koin 4 kali dan ingin melihat kemungkinan muncul H1, H2 dalam 4 lemparan. Nah, jika H1 headnya, H-nya dibedakan ya, terbedakan. Nah, jika H1 dan H2 identik, dianggap identik tak terbedakan, maka si yang pasangan pertama ini, nih saya lingkari lagi, dapat ke sini. HH 00. Kemudian yang ini saya lingkari yang berikutnya, ini H0 H0 ya, yang ini. Kemudian yang ini H00H, H00H. Jadi ini ke sini gitu ya. Berikutnya 0 H1H2 0 menjadi 0 HH0. Nah, ini ya. Yang ini sudah dapat nih ini. Kemudian yang ini Anda sudah bisa lihat juga 0H0H ya. Nah, saya tulis di sini. Yang ini 00H. Nah, ternyata jumlahnya ketika si 12 tak terbedakan aransemennya, ketika tak terbedakan hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Anda sudah bisa melihat yang terbedakan 12, yang tak terbedakannya 6, dan ini hubungannya adalah 2 ya. 12 bagi 2 adalah 6. Nah, sama seperti tadi, coba lihat 2 ini sendiri terkait dengan M-nya ya, sama dengan 2, yaitu adanya H1 dan H2. Nah, gitu ya. Nanti ini jadi kita lihat ya untuk kedepannya bagaimana ini kita manfaatkan. Nah, kemudian contoh berikutnya misalkan cara menyusun misalkan berikutnya adalah tentang contoh adanya kasus H1, H2 dan H3 dalam 4 ruang. Anda sudah tahu caranya, ada 4 ruang. Di sini M-nya ada 3. M sama dengan 3, berarti Anda sudah tahu ada berapa coba? Berarti ada 4 kali 3 kali 2 cara ya, atau 24 cara. Kalau dia terbedakan. Nah, dari 24 ini, jika sekarang kita lihat saja 6 buah susunan di antaranya, tidak semua kita ambil tapi cuma 6 saja sebagai contoh. Misalkan ketika susunannya seperti ini, ketika H1, H2, H3 kosong, jadi di belakang diambil konfigurasi yang kosong sebagai contoh. Nanti ada 4 lagi ya, seperti susunan 4 set lagi yang 6 buah lagi, misalkan kosongnya di sini. Kemudian berikutnya ada 6 lagi ketika kosongnya di sini, dan ada 6 lagi ketika kosongnya di sini. Saya cuma ambil salah satu kosong yang di belakang. Ada 6, H1, H2, H3, H1, H3, H2, H2, dan seterusnya sampai ke sini. Coba lihat. Nah, ini kalau ternyata kita pandang
H-nya tidak terbedakan, H1, H2 dan H3-nya tak terbedakan, menjadi satu komposisi saja, yaitu atau satu aransemen HHH kosong. Nah, sebenarnya. Nah, karena ada 24, berarti yang seperti ini tadi saya sebutkan ada 4 set seperti ini, gitu ya. Nah, jika diteruskan akan terdapat cara terbedakan itu 6 kali dari yang cara yang terbedakan itu ada 6 kali dari yang tak terbedakan atau dari yang identik. Kita tahu ini baru satu set, ada 3 set berikutnya. Nah, di sini kita lihat hubungannya sekarang kita generalisir lagi. 24 24 tak terbedakan, 4 terbedakan, dan kita tahu bahwa 24 ini adalah 24 dibagi 6, ya. Di sini 6-nya di bawah. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa 4 ini adalah 24 bagi 6. Nah, 6 ini sendiri kalau Anda lihat dicari dari mana, Anda bisa melihat hubungannya ada 3H. 3 kali 2 kali 1 lah katakan. Ini sama dengan 6. Nah, ada mulai masuk faktorialnya ya. Kalau Anda ingat lagi prinsip faktorial. Nah, 4 ini sebagai contoh adalah HHH kosong, HH kosong H, H kosong HH, kosong HHH kosongnya sendiri adalah tel, tapi tidak kita sebut ya, sesuai dengan konsensus kita di depan. Baik, mari kita lanjutkan kesimpulannya sekarang. Nah, jadi secara umum jika terdapat M objek H1, H2, ini H1, H2 sampai HM untuk kasus yang terbedakan, maka terdapat M, M-1, M-2 kali M-3 terus sampai ujungnya kali 2 kali 1 cara untuk menyusun aransemen jika H dianggap identik. Berarti kalau begitu di sini kurang lebih jadi seperti ini. Ini adalah jumlah cara terbedakan. Nah, dibagi dengan jumlah cara, gitu ya. Jumlah cara ada sekian kalinya, gitu ya. Nanti jumlah cara untuk menyusun aransemen, jumlah cara untuk menyusun aransemen jika H dianggap terbedakan, maka di sini sama dengan jumlah susunan yang identik ya, yang tak terbedakan. Nah, seperti kasus contoh ini ada 24 cara terbedakan, kemudian kalau kita pandang sebagai terbedakan tak terbedakan, ada 24 terbedakan, kemudian aransemen yang mungkin keluar dari percobaan sekian kali percobaan dibagi dengan ini yang 6 ini tadi adalah dari M faktorialnya, gitu ya. Nah, nanti didapat 4 susunan identiknya, gitu ya. Nah, ini saya coba tuliskan di bawah dengan ini, tetapi yang paling penting adalah ini. Jika terdapat M objek H1, H2, H3 sampai HM, maka terdapat M kali M1 kali M-2 dan seterusnya kali 2 kali 1 cara untuk menyusun aransemen jika H dianggap identik, gitu ya. Nah, jadi itu yang sementara kita dapatkan dari hubungan ini ya. Kita hentikan dulu sebentar.